Hello guys, welcome back to English Learning with Miss Riris. Hello good students, welcome back to English Learning with Miss Riris for grade 8. So today we are going to learn about asking for details of a past incident with interrogative question. Jadi kita masih berada di chapter 5. Kali ini kita masih di unit yang pertama, di mana language focus kita kali ini adalah belajar tentang bagaimana cara bertanya tentang kejadian di masa lampau dengan menggunakan interrogative questions. Asking for details of a past incident with interrogative question. Dan objectives of learning of today's learnings are: yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk interrogatif, yes or no, question dengan menggunakan did, was, dan were dalam sebuah teks percakapan. Lalu peserta didik dapat menggunakan interrogative questions dalam kalimat tanya secara lisan maupun tertulis. Lalu peserta didik juga dapat mengerjakan latihan soal dalam bekerja secara mandiri maupun berkelompok. Dan yang terakhir, dapat memperagakan pengucapan interrogative question dalam kelompok maupun secara klasikal. Dan aktivitas ini nanti juga akan kita lakukan di kelas yang sebenarnya in real class atau on-site learning. So guys, let's talk about asking for details of a past incident with interrogative question. Before we talk about a past incident, we must know details of the incident. We can collect the details by asking question. Jadi sebelum kita bicara tentang aktivitas atau kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau, kita perlu tahu tentang detail dari aktivitas tersebut atau hal yang sudah terjadi tersebut. Kejadian bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk mendapatkan informasi tentang detail informasi tentang kejadian tersebut, kita tentu perlu bertanya. Nah, dalam menanyakan past incident ada two type of question yang bisa digunakan. Yang pertama, interrogative question atau dikenal dengan yes or no question, dan yang kedua ada WH questions, di mana dalam WH questions ini kita biasanya menggunakan what, where, when, who, why, whom, and how. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu interrogative question atau yang lebih dikenal dengan yes or no question. Pertanyaan yang jawabannya hanya yes atau no. So guys, interrogative question bisa digunakan dalam menanyakan details dari past incident atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk menggunakan interrogative question ini sebagai langkah untuk menanyakan detail information, ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan kata did atau auxiliary verb did. Nah, auxiliary verb did ini digunakan jika di dalam kalimat pertanyaan tersebut ada main verb yang terbentuk dari base form atau ada kata kerjanya. Jadi did hanya boleh digunakan jika kalimat pertanyaan tersebut mengandung unsur kata kerja. Dan cara kedua, kita menggunakan was dan were yang kita kenal dengan to be past untuk menanyakan informasi yang dimana kalimat pertanyaannya itu tidak mengandung kata kerja atau tidak ada kata kerjanya. Di situ dia bisa menggunakan kata sifat, kata keterangan tempat, atau juga misalnya kata benda. Untuk penggunaan was, itu hanya boleh digunakan oleh subjek he, she, it, dan I atau orang pertama tunggal, orang ketiga tunggal yang jumlahnya hanya satu. Kemudian were itu digunakan oleh they, we, dan you, serta semua subjek yang jumlahnya lebih dari satu. Jika kita simpulkan ke dalam sebuah formula, maka formula yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat pertanyaan interrogative question atau yes or no question, maka formulanya adalah seperti berikut. Yang pertama, jika dia menggunakan base verb atau ada kata kerjanya, maka polanya yang terlebih dahulu ditulis adalah kata did, lalu diikuti dengan subjek, lalu diikuti dengan base verb, dan yang terakhir kalau ada objek atau komplement dituliskan, lalu diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang kedua,
Jika kita menggunakan kata was atau were atau to be, artinya kalimat tersebut tidak mengandung kata kerja, maka polanya atau rumusnya menjadi sebagai berikut. Was atau were plus subject lalu plus non-verb. Nah, non-verbnya ini bisa adjective, noun, atau keterangan tempat, adverb of place. Ya, berikut ini contoh kalimatnya setelah tadi kita mengerti bagaimana formulanya. Nah, yang pertama adalah contoh kalimat yang menggunakan kata did, the auxiliary verb did. Contohnya yang pertama, did you swim in the river? Did diikuti subjeknya you, lalu kata kerja best formnya bentuk pertama yaitu swim, tidak boleh diberi embel-embel apapun di akhir kata swim. In the river itu keterangan tempat, komplement. Lalu yang berikutnya, did people throw their trash into this river? Did diikuti people, lalu ada kata kerja throw, their trash itu objek, into the river itu keterangan tempat, adverb place. Lalu yang berikutnya, kalau kita menggunakan kata was dan were, artinya dalam kalimat tanya tersebut tidak ada kata kerja. Contohnya yang pertama, was the river this dirty back then? Was the river this dirty? Dirty itu kata sifat ya, jadi tidak ada kata kerja di sana. Lalu yang kedua, were there many children in the river? Apakah ada banyak anak-anak di sungai? Nah, jawabannya bisa yes atau no. Inilah contoh dari interrogative questions atau kalimat yang jawabannya hanya yes or no. Itu saja penjelasan tentang materi kita kali ini. Nah, selanjutnya akan ada LKPD yang harus kalian kerjakan di kelas. Seperti apa LKPD-nya. So, jangan skip the class and see you at another class in learning English, and also see you at on-site class. Thank you and have a nice day.